amarah dalam hati mereka ini sudah mulai terbakar. Mereka tidak bisa menerima kebenaran. Sehingga satu-satunya untuk mereka menghalangi kebenaran ini, satu-satunya cara dengan cara melaporkan para apologet, dengan cara melaporkan kami para penginjil ke pihak yang berwajib dengan tuduhan penistaan agama. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Tentu luar biasa. Yes, wow. Kita itu sangat istimewa. Nah saudaraku, para pencinta channel Injil Habaget, hari-hari ini, tahun-tahun belakangan ini kita melihat di Arab Saudi terjadi perubahan yang luar biasa. Mereka sudah tidak mau lagi terkotak-kotak oleh aturan agama. Dan mereka sudah bangkit dari keterpurukan. Sudah bangkit dari ikatan agama yang begitu kekang mengikat mereka. Sehingga mereka sulit untuk bergerak, sulit untuk bergeser, sulit untuk meloncat. Syukur Bapak Ibu, di tengah-tengah situasi itu sulit dalam pergerakan mereka, dalam mereka melangkah, muncul satu orang yang sangat luar biasa, yaitu MBS. Nah, ketika muncul MBS ini Bapak Ibu, terjadi perubahan besar-besaran. Semua aturan yang sudah dibuat dikaji ulang, setiap aturan yang sudah dibuat, sehingga ada aturan-aturan yang dihilangkan. Kalau dulunya haram, sekarang harum. Kalau dulunya tidak boleh, sekarang diperbolehkan, malah dianjurkan Bapak Ibu. Tidak pernah kita lihat bagaimana orang-orang tertentu melakukan demo mengutuk apa yang dilakukan oleh putra mahkota Arab Saudi. Tidak ada yang berani. Ya, tidak ada yang berani. Padahal saudaraku, Arab Saudi itu adalah pusat peradaban Islam yang paling besar. Munculnya Islam juga di Arab Saudi. Polisi agama kehilangan wewenang. Ya, istilahnya ini polisi syariat saudara, yang sudah ditetapkan ya, yang sudah ditentukan oleh pemerintah untuk menangani orang-orang yang melanggar agama Islam. Mereka kehilangan wewenang hari-hari ini. Kenapa? Karena apa yang diharamkan dulu sudah dihalalkan. Apa yang diperketat dulu sudah dilonggarkan. Karena mereka yang buat aturan, mereka yang buat hukum, ya ketika hukum itu tidak menguntungkan, ya direvisi lagi hukumnya. Nah, berbeda dengan hukum Tuhan. Kalau hukum Tuhan, sampai kapanpun tidak akan bisa direvisi. Nah, beginilah mengenai Injil saudara. Ada Injil palsu bagi mereka, ada Injil yang asli. Tetapi mereka tidak pernah bisa menunjukkan Injil yang asli. Sehingga mereka selalu keluar-keluar, kitab yang kita imani, yang kita baca hari-hari ini adalah kitab yang palsu. Tetapi di tangan mereka tidak ada kitab yang asli. Seharusnya apa yang kamu baca itu palsu, ini loh yang aslinya. Ini kan bisa ditunjukkan. Tidak asal ngomong, tidak omdo. Ya, tidak omdo. Tunjukkan yang asli. Kalau memang apa yang kita imani ini, apa yang kami imani, apa yang umat Kristen imani ini adalah palsu, tunjukkan. Tetapi sangat aneh bin ajaib, di kitab yang mereka katakan palsu, mereka korek-korek Bapak Ibu, ayat demi ayat mereka lihat. Lalu timbul cocok logi di situ, dikatakan ada nama junjungan mereka di kitab yang palsu. Ya, di kitab yang sudah mereka anggap palsu, tertulis nama junjungan mereka. Ini kan apa bahasa apa yang pantas kita sematkan kepada mereka Bapak Ibu? Ya. Bahasa apa kira-kira? Kata-kata apa kira-kira yang pantas kita ucapkan untuk mereka? Injil palsu. Tetapi mereka mengorek-ngorek Alkitab dari A sampai Z. Lalu mereka mencari-cari supaya ada
terselip nama junjungan mereka di kitab yang sudah mereka anggap palsu. Apa mereka tidak punya malu? Apa mereka tidak punya, tidak ada malu sedikit pun ya? Bukan lagi sudah tidak punya adab, budi pekerti, sopan santun, akhlak. Bukan Bapak Ibu, malu sudah tidak ada lagi. Padahal mereka jelas sekali ditulis di dalam hadis mereka di mana al-haya'u minal iman, malu itu sebagian daripada iman. Tetapi di kitab yang sudah mereka anggap palsu, mereka korek-korek nama junjungan mereka. Ini tidak punya otak, bisa dikatakan Bapak Ibu ya, tidak punya otak. Tapi saudaraku, saya juga dulu beranggapan seperti itu. Kenapa? Karena ketidaktahuan saya. Dan saya wajar tidak tahu karena waktu itu internet tidak seheboh zaman sekarang. Tetapi sekarang ini internet sudah menjamur Bapak Ibu. Dan apa yang tertutup, yang ditutup, yang sengaja disembunyikan, muncul di internet ini. Semua orang bisa akses. Semua orang bisa mencari tahu sendiri Bapak Ibu tanpa diberitahukan. Memang dasar oon. Jadi hati mereka keras, pendengaran mereka keras, otak dan pikiran mereka keras, sehingga kebenaran apapun yang kita sampaikan dianggap lelucon, dianggap salah. Kenapa Bapak Ibu? Karena cahaya Injil itu tidak ada di dalam hati dan pikiran mereka Bapak Ibu. Ketika cahaya Injil tidak ada di dalam hati dan pikiran mereka, maka selama itulah apa yang terselubung di dalam hati dan pikiran mereka tidak akan tersingkap. Kebenaran yang di depan mata tidak bisa mereka lihat sama sekali. Kenapa? Karena cahaya Injil, cahaya ilahi, cahaya Tuhan tidak ada di dalam hati mereka. Begitu juga saudara, orang Kristen yang tidak beriman kepada Adonai Yesus HaMashiach, dia Kristen KTP, Kristen keturunan, Kristen lingkungan, Kristen karena pacaran, Kristen karena perkawinan. Ketika dia keluar dari kekristenan, orang itu bukan menyangkal iman kekristenan, tetapi memang orang itu tidak punya iman. Maka ketika sampai ke seberang sana, hilang sukacita. Ya, hilang sukacita, tidak ada sukacita. Yang ada apa? Ketakutan. Kenapa ketakutan? Karena tidak ada yang menjamin. Tidak ada pribadi yang menjamin hidupnya. Karena tahu, ini sebentar lagi umurku sudah selesai di dunia ini. Atau sebentar lagi aku kecelakaan. Atau aku tidak tahu kapan aku mati. Nah pertanyaannya, ketika aku mati, apakah aku bisa masuk surga? Adakah pribadi yang bisa menyelamatkan aku dari siksa kubur? Adakah pribadi yang bisa menyelamatkan aku dari siksa neraka? Ini yang terus Bapak Ibu, terus-terusan berputar-putar dalam pikiran orang, dalam hati orang. Dan bertanya-tanya mengenai adakah orang yang menyelamatkan aku dari siksa kubur dan menyelamatkan aku dari api neraka? Tidak ada Bapak Ibu. Jaminan kepastian keselamatan hanya ada dalam pribadi Yesus HaMashiach. Dia yang bisa menyelamatkan kita dari siksa kubur. Dia pula yang bisa dan menjamin dan yang memisahkan kita dari dosa dan memisahkan kita dan menyelamatkan kita dari neraka. Nah, lalu orang yang sudah Kristen masuk ke sana, maka di sana terjadi cacian, makian, hinaan terhadap imannya yang lama. Kita melihat ya hari-hari ini banyak terjadi orang-orang mukallaf itu Bapak Ibu. Para mukallaf mereka ingin melapor para apologet dengan tuduhan penistaan agama. Ini kenapa? Karena amarah dalam hati mereka ini sudah mulai terbakar. Mereka tidak bisa menerima kebenaran. Sehingga satu-satunya untuk mereka menghalangi kebenaran ini, satu-satunya cara dengan cara melaporkan para apologet, dengan cara melaporkan kami para penginjil ke pihak yang berwajib dengan tuduhan penistaan agama. Saudara, saya pernah sampaikan di saat saya melakukan penginjilan di pedalaman.
Kebetulan ada mereka juga yang lihat, para mukallaf dan orang-orang ya guru-guru palsu Bapak Ibu yang dikirim ke Mentawai. Ya, saya bicara di sana. Seandainya kami para penginjil bebas berbicara sebagaimana mereka bebas berbicara, maka akan banyak sekali orang yang murtad. Banyak sekali Bapak Ibu. Ya, dengan kita tidak bebas berbicara saja, kita diwanti-wanti dengan hukum penistaan agama. Tiap hari ada yang murtad. Tiap hari. Ya, setiap hari Bapak Ibu. Nah, saudaraku para pencinta channel Jaha Baget, makanya saya selalu meminta dan memohon kepada saudara semuanya agar selalu mendukung penginjilan kami, para apologet dan para murtadin yang ikut ambil bagian di ladang pelayanan Tuhan. Padi sudah menguning, pekerja sedikit. Ayo kita semua menjadi pekerja-pekerja Tuhan, menjadi rakan sepelayanan Tuhan Bapak Ibu, supaya padi yang mulai menguning ini kita bisa bekerja sama dan bekerja bersama-sama. Kita bisa tuai, kita bisa panen Bapak Ibu. Nah, saudaraku para pencinta channel Jaha Baget, kembali lagi ke pokok pembahasan. Arab Saudi, mereka sudah mulai terjadi perubahan yang luar biasa. Terjadi transformasi yang luar biasa di Arab Saudi Bapak Ibu. Maka sering muncul istilah Arab ke barat-baratan, Indonesia ke Arab-Araban. Nah, saudaraku para pencinta channel Jaha Baget, inilah video singkat, kiranya menjadi pencerahan bagi mereka yang masih hidup di dalam kegelapan, yang hidup di bawah tempurung, supaya mereka bisa melek, bisa bangkit dari tidur, sehingga kebenaran itu bisa mereka temukan. Terima kasih. Assalamualaikum bishim hamasyah. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus hamasyah. Warwah Kodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, dan motivasi yang saudara berikan untuk Habaget. Terus dukung dalam doa dan selalu bawa dalam doa syafaat saudara agar penginjilan kita berkembang dan penginjilan kita membuahkan hasil, dan penginjilan kita Bapak Ibu bisa dinikmati oleh semua orang. Karena hanya dengan Injil kita diselamatkan. Karena dalam Injil ada pribadi Adonai Yesus Hamasyah. Pribadi itulah yang menyelamatkan kita dari dosa, sehingga kita tidak sampai masuk ke neraka. Terima kasih.